Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dalam kalam yang kedua. Dikatakan birahmatihi la yahjubuka anhu abadan lakinnaka anta ma yahjubuhu an rahmatih. Dengan rahmatnya dia, yaitu Allah, tidak pernah menghijabmu darinya, tapi dirimulah yang menghijabnya dari rahmat. Allah telah menunjukkan serta membimbing siapa saja yang dikehendakinya untuk menikmati dan menyantap hidangan rahmatnya yang terbentang luas. Mereka adalah orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang kufur, orang-orang yang berakal, orang-orang yang jahil, bahkan banyak di antara mereka yang identitasnya tidak pantas kita sebutkan di sini secara detail. Mereka semua adalah penyantap hidangan rahmatnya, dan tidak ada satupun makhluk yang mendiami alam ini yang tidak menikmati rahmatnya. Rahmat Allah memiliki ukuran durasi waktu tertentu ketika ia harus dimiliki atau dinikmati oleh setiap makhluknya. Rahmatnya terbentang dan terbesar diberikan kepada jajaran para nabi dan para rasul, kemudian kepada para walinya, kemudian kepada para ulama, kemudian kepada orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang kafir, dan seterusnya dan seterusnya. Sumber utama mendapatkan rahmat Allah adalah kuasanya itu sendiri. Sedangkan pengetahuan adalah sumber kekuatan untuk mempertahankan rahmatnya. Dan harus dipahami bahwa rahmatnya berpihak kepada siapa saja yang Allah percayai. Bukan kita yang menentukan rahmatnya harus berpihak kepada siapa. Setiap makhluk membutuhkan rahmatnya untuk menanggung beban kehidupan. Karena itu, kenalilah dan pergunakanlah rahmatnya dengan bijak dan tepat sasaran di setiap saat. Di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 7, Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wal absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ketika hati, pendengaran, penglihatan tak lagi mampu mengenali rahmatnya, bukankah ini adalah azab yang berat dan sangat merugikan? Sungguh sangat banyak di antara kita yang merasa masih mampu mengenali rahmatnya, padahal fakta telah berbicara lain. Orang yang dibesarkan di tengah-tengah rahmatnya jelas berbeda dengan orang-orang yang dibesarkan jauh dari rahmatnya. Jika kita ingin memimpin sesuatu, maka belajarlah mengikuti para pemimpin ini berjalan. Begitu pula bila kita ingin rahmatnya memimpin kita dalam perjalanan yang panjang ini, maka berjalanlah bersama para pemimpin yang telah dirahmatinya. Berjalanlah bersama para wali, para ulama yang membawa cahaya kenabian, kesejukan dan kedamaian. Bukan mereka yang berjalan dan menyebarkan fitnah dan caci maki sebagai warisan dari pasukan setan yang terkutuk. Satu baris tulisan dan ucapan kita yang menjadi warisan bagi ahli dunia akan menjadi hijab yang sangat tebal bagi rahmatnya. Tidak sedikit di antara kita menjalani kehidupan ini bahkan menjadi korban kecerdasan ahli fitnah dengan dalih bela agama dan bela ulama. Dari tulisan mereka lah Islam menjadi tercoreng, fitnah keji bermuara dari lisan-lisan agamis dan akademis. Mereka yang selalu didukung oleh para politikus busuk yang serakah akan kekuasaan. Lihat faktanya, tidak sedikit para guru yang mengajarkan kelemahan dan kecacatan pengetahuan terhadap murid-muridnya. Lihat juga peran sebagian para guru yang menjadi agen fitnah dan terus-menerus memompa kekeruhan dengan menyemai bibit-bibit perpecahan dengan dalih Islam sunnah dan pengikut salaf. Pagar doktrinisasi telah dilakukan oleh mereka mulai sekolah TK sampai perguruan tinggi, dari warung kopi hingga meja petinggi. Semua hanya demi uang, demi jabatan, dan demi kekuasaan.
bukan demi bela ulama dan bela agama. Semua hanya kebohongan publik dan Islam yang menjadi sasaran fitnah keji oleh sebagian umatnya sendiri. Dan yang telah buruknya lagi, di antara kita adalah pendukung gila dan fans fanatiknya. Kita semua akan mati lebih cepat daripada yang kita perhitungkan. Semua langkah dan keputusan kita adalah sebuah pertaruhan. Bersandarlah kepada pengalaman orang-orang yang terbaik. Mereka adalah dalil terang bagi kita. Hijablah kebodohan dengan kecerdasan, hijablah kesesatan dengan hidayah, hijablah keburukan dengan amal soleh, hijablah kekurangan kita dengan kelebihan yang ada para ulama. Selama rahmatnya masih ada, ia adalah perisai dari kehancuran hambanya. Tapi apakah kita telah menggunakan perisai rahmatnya untuk dunia dan akhirat kita secara benar dan akurat? Kita sendiri yang mampu menjawabnya atau setidaknya sedang mencari jawabannya. Masa lalu sudah berlalu. Masa kini hanya jembatan. Sedangkan akhirat adalah masa depan yang pasti. Oleh karena itu, kita semua terus belajar memahami rahmatnya yang begitu luas. Jangan menutupi rahmatnya dengan berbagai kekurangan, kelemahan. Tidak ada. Semua orang hanya akan mendapat rahmatnya. Orang yang mendapat rahmatnya adalah orang yang paling selamat. Dan orang yang paling selamat pertama adalah jajaran para nabi, para rasul, para wali, para ulama, terus turun. Orang-orang yang beriman. Selama kita semua menggantungkan diri kita terhadap rahmatnya melalui orang-orang yang telah mendapatkan rahmatnya, insya Allah kita semua akan berjalan melalui dunia ini dengan rahmatnya Allah, melalui rahmat orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah. Jadi kita ini semua hanya berjuang untuk mendapatkan rahmatnya. Tadi dikatakan bahwa masa lalu sudah berlalu, masa kini hanya jembatan, masa depan yang pasti adalah akhirat kita, tidak ada yang lain. Oleh karena itu mari kita sama-sama membangun masa depan kita melalui rahmat Allah yang Allah titipkan melalui hamba-hamba yang telah dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.